Kira-kira yang berikutnya lagi apa? Semua gereja punya. Katolik, Protestan, gereja Ortodoks punya wadah umum PAK di gereja. Tadi sudah ada KU atau IR, sekolah minggu atau ibadah anak-anak. Terus ini ibadah doa atau persekutuan doa. Apalagi kira-kira? Saya tambahkan satu lagi, cuma 4. Saya tambahkan. Satu lagi nih, apa lagi? Saudara coba pikir di mana gereja memberikan PAK melalui wadah ini. Hampir semua gereja punya. Nyaris tidak ada gereja yang tidak punya. Ya. Yang satu ini mungkin sama pentingnya dengan hari Minggu. Sama pentingnya dengan KU dan IR. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Saya kasih istilah, ya, kasih istilah jadi gini. Kasih istilah aja gini. Bukan pelayanan pastoral, pelayanan pastoral. Enggak, macam-macam. Kalau namanya pelayanan pastoral itu macam-macam. Visitasi itu kan namanya besuk. Iya kan? Jadi visitasi itu nomor 2 itu loh. Ya. Sedangkan kalau saya kasih judul ini pelayanan pastoral, ya pelayanan pastoral banyak sekali. Ya, makanya poin pertama itu saya kasih keterangan, cakupan sangat luas. Namanya pelayanan pastoral, cakupan sangat luas. Kalau saudara sebut visitasi, itu hanya salah satu di antaranya. Banyak banget dia namanya pelayanan pastoral. Cakupannya sangat luas. Salah satu yang paling banyak orang pikirkan, kalau orang sebut pelayanan pastoral, orang sering sebut visitasi. Itu mungkin yang paling menonjol. Ya, di antara pelayanan pastoral yang mungkin saudara anggap itulah paling menonjol. Diwakili oleh visitasi, ya silakan. Ya. Ada gereja sebut pakai namanya perkunjungan. Ya. Ada gereja sebut pakai istilahnya besuk, pembesukan. Ya. Namanya pembesukan yang ke rumah-rumah orang. Ya. Perkunjungan yang kunjungan ke rumah-rumah orang. Ya. Itu hanya salah satu visitasi, ya, atau istilahnya besuk atau istilahnya kunjungan. Nah, masih berkaitan dengan besuk, perkunjungan, visitasi, oleh gereja-gereja itu kadang-kadang dipahamin hanya untuk orang yang sedang sakit. Ya. Apa itu visitasi? Orang yang sakit harus dikunjungin. Orang yang tidak sakit tidak usah lah. Ya. Baik, dianggap dia baik-baik saja. Orang yang sedang sakit ya perlu dikunjungin. Ya, nah pemikiran banyak gereja masih seperti itu. Nah bahkan urusan orang sakit ini kadang-kadang dikunjunginya ketika dia masih di rumah sakit, waktu rawat inap, dikunjungin. Saya pernah pelayanan di gereja Jakarta itu, saya setiap hari 1 minggu sekali khusus namanya besuk orang sakit. Dan besuk orang sakit itu tidak hanya satu kelompok, besuk orang sakit itu 4 kelompok. Ya, jumlah jemaahnya itu kira-kira 300, ada 3 kali baktian, anggaplah 300, 800 lah kira-kira. Hari Minggu baktinya 800 orang 3 kali. Jadi setiap hari Rabu pagi sampai tengah hari, hamba Tuhan di gereja itu katakan ada 4 orang, diiringin dengan jemaat dari komisi tertentu, dibagi. Setiap kelompok 3 orang atau 4 orang. Setiap kelompok 3 orang, 4 orang. Ada 1 orang hamba Tuhannya. Terus dikasih data. Kamu kelompok A pergi ke sana, kelompok B pergi ke sini, kelompok C pergi ke sini, kelompok D daerah sini. Rumah sakit dulu biasanya, ya, atau ke rumah orangnya. Hanya ngunjungin orang yang sakit. Ya. Dan setiap minggu itu. Ya.
itu baru hanya kunjungi yang sakit. Ya. Artinya yang sakit lumayan banyak. Ya. Satu kelompok, kalau 4 kelompok itu masing-masing kelompok kunjungi 2 orang aja, kadang-kadang 3. Kalau 4 kali 3 udah 12. Ya. Bisa datang ke ruang ICU, bisa datang ke ruang rawat inap biasa, bisa datang langsung ke rumahnya. Ya. Hanya ngunjungin orang sakit. Ya. Urusan jemaat yang sakit. Nah, melalui ini visitasi khusus bagi yang sakit, perlawatan, perkunjungan, besuk untuk orang yang sakit, ya sebenarnya dari situ ada PAK. Ya. Secara sadar dan sadar ada liturginya. Ya, kalau saudara sudah sering ikutin besuk orang sakit ini, ada liturginya. Ya, dalam tanda kutip kita sebut liturgi itu. Datang, obrol-obrol, tanyakan kondisinya, doa, selesai pulang, pergi lagi ke tempat lain, ke rumah sakit. Datang, lihat, kalau bisa aja yang ngomong sebentar kondisinya gimana, setelah itu tanyakan apa yang mau didoakan, atau tidak tanya, setelah itu doa sama-sama, pulang. Liturgi itu. Ya, secara tidak sadar, masing-masing kelompok sudah membuat liturginya sendiri. Ya, formatnya seperti itu gereja itu. Datang, lihat, obrol-obrol, atau keluarganya obrol-obrol, didoakan, baru pulang. Nah, itu melalui itu PAK, keluarganya melihat, oh, ini ada kepedulian. Orang yang sakit juga merasa terlayani, terhibur, dan lain-lain. Ya. Ada di situ PAK, ya. Dia mendapatkan satu pendidikan. Ya. Ternyata orang-orang gerejanya peduli dengan dia. Orang-orang gerejanya mau datang, mau berurusan dengan dia. Ya. Ketika dia sakit, minimal itu yang dilihat. Ada lagi gereja yang khusus yang besuk itu atau perlawatan, perkunjungan itu untuk jemaat umum. Ya. Jadi tidak peduli dia mau sakit, mau sehat, dikunjungin. Ya. Jadi sudah punya jadwal, 1 tahun punya jadwal. Ya. Kelompok ini ke daerah situ, kelompok ini daerah situ, kelompok ini daerah situ. 1 minggu terus ada gilirannya. Jadi mereka mungkin punya target. Setiap setahun sekali, semua jemaat pasti sudah pernah dikunjungi 1 kali. Atau setiap rumah tangga minimal setahun pasti dapat kunjungan 1 kali. Mau dia sakit, mau dia sehat. Ya, mau dia baik-baik saja atau kondisinya sedang dalam kondisi yang krisis keluarga atau rumah tangganya akan dikunjungin. Ya, nah ini namanya besuk umum, perkunjungan umum, ya perlawatan umum. Yang lakukan bisa hamba Tuhan doang, atau yang lakukan bisa jemaat biasa, atau campuran hamba Tuhan dengan jemaat. Ya, tergantung kondisi gerejanya besar atau kecil. Kadang-kadang yang ini penting banget. Tidak kalah pentingnya dengan hari Minggu. Ada gereja-gereja tertentu, karena visitasinya aktif, gerejanya jadi rame. Ya. Karena sering dikunjungin, dan senang jemaatnya. Ya. Termasuk jemaatnya mungkin ajak, ayo kunjungin saudara saya, famili saya, teman saya. Dikunjungin. Tadi kunjungin, lama-lama datang baktian hari Minggu. Di hari Minggunya berhasil, karena didukung oleh hari lain. Yang hari lain yang bukan baktian loh. Yaitu lewat pelayanan pastoral, pembesukan atau visitasi itu. Bisa ada yang begitu. Ya. Dan ada. Ya. Bahkan ada orang tertentu yang bertobat karena perkunjungan. Keluarga jemaat, teman jemaat, sanak familinya. Karena dikunjungin, akhirnya dia datang ibadah. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia dibaptis. Ya. Jadi ibadah visitasi itu namanya sederhana. Tapi penting banget. Diakonia. Diakonia ini maksudnya apa? Hah? Apa? Apa diakonia itu maksudnya? Dalam pelayanan pastoral. Apa yang maksudnya diakonia? Apa? Misi? Bukan misi. Apa yang maksud? Kalau dalam pelayanan pastoral ada komponen namanya diakonia. Yang maksud apa? Diakonia itu urusannya dengan dana. Hah? Bukan persembahan.
Diakonia urusannya dengan apa? Urusannya dengan bantuan-bantuan, ya, dukungan-dukungan yang kadang-kadang dipersempit adalah dukungan keuangan, bantuan keuangan. Tapi tidak hanya itu, ya. Jadi diakonia urusannya adalah bantuan-bantuan, dukungan-dukungan tertentu yang gereja berikan bagi jemaatnya, yang kadang-kadang dimengerti sebagai bantuan keuangan. Tapi mestinya tidak hanya begitu maksudnya. Ya. Nah, itu diakonia. Sehingga ada gereja tertentu punya komisi diakonia. Ya, sampai membentuk komisi diakonia. Tapi gereja yang tidak punya komisi diakonia pun mereka tidak akan melalaikan pelayanan diakonia. Ya. Walaupun tidak punya komisi diakonia, tetap mereka melaksanakan pelayanan diakonia. Ada gereja yang nggak ada besuk, nggak penting dia lihat besuk, tapi diakonia dia jalankan. Ya. Ada jemaatnya tertentu, ya, memang miskin, susah, ya. Anaknya sekolah susah, dibantu uang sekolahnya. Ya. Mungkin ada jemaatnya yang kehilangan pekerjaan, tidak punya uang, ya, makan sehari-hari pun susah, didukung dengan misalnya kasih beras 1 bulan, kasih 20 kilo, ya, dan diharapkan cukup makan 1 bulan. Ya. Macam-macam di sini. Ya, namanya bantuan diakonia. Nah, ini juga hal yang masuk dalam kategori pelayanan pastoral. Ya. Kadang-kadang memang ada juga pelayanan diakonia yang salah kaprah. Ya, pemberiannya salah kaprah, tidak mencapai sasaran yang tepat. Ya, itu juga terjadi. Tapi kita berharap gereja mengaturnya dengan baik sehingga itu tepat sasaran. Ya, orang yang terlayani dengan diakonia, orang yang melayani juga diberkatin, orang yang dilayani juga diberkatin. Ya. Kadang-kadang kalau sebagai pengurus diakonia kadang-kadang juga pusing kepala. Ya. Masuk kadang-kadang harus survei. Ya. Ada laporan itu jemaat anu perlu bantuan. Terus sama Tuhan dengan pengurusnya, ayo kita kunjung dulu, lihat kondisinya, tanya-tanya dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya pemerintah kan juga punya program, ya, hal-hal begini. Tapi gereja dari dulu memang sudah punya program, ya, diakonia. Dalam Kisah Para Rasul itu disebut sebagai diangkat diaken untuk melakukan pelayanan diakonia, tapi istilahnya dalam Kisah Para Rasul apa? Istilahnya dalam Kisah Para Rasul, Stefanus salah satu orangnya yang diangkat. Ada 7 orang diangkat. Diaken. Istilahnya apa? Pelayanan apa? Mereka diangkat untuk melakukan pelayanan meja. Para rasul memfokuskan pada pelayanan firman dan doa. Dan di Kisah Rasul disebut mereka itu diangkat untuk melakukan pelayanan meja. Supaya pelayanan meja jangan ada yang terabaikan. Karena pada waktu itu pelayanan meja sudah dilakukan, sebagian terabaikan. Yaitu pada janda-janda dari orang-orang yang dari Yunani dikatakan. Ya, dari non-Yahudi terabaikan. Terus ada jemaat yang mengadukan hal ini kepada rasul-rasul. Rasul-rasul mengangkat diaken. Diaken ditugaskan melakukan pelayanan meja. Nah, di situ pelayanan meja di situ cenderung artinya adalah diakonia. Ya, diakonia. Orang yang melayani diberkatin, orang yang dilayani juga diberkatin. Ya. Yang berikutnya lagi juga urusan pernikahan. Ya. Ya, pernikahan. Pernikahan ada acaranya, ya, yaitu pemberkatan. Atau kadang-kadang nggak ada pemberkatan pun, ada doa di waktu undangan jamuan makannya. Ya, jadi ada jemaat tertentu kadang-kadang dia tidak diberkati di gereja. Macam-macam ya, mungkin tidak memenuhi syarat, atau salah satunya jemaat, salah satunya bukan. Ya, salah satunya orang yang sudah bertobat, salah satunya orang yang non-Kristen. Ya, jadi gereja merasa menurut peraturan gereja dia tidak bisa diberkatin di dalam
ruang baktian. Jadi hamba Tuhan atau majelis hanya datang waktu undangan makan dan mendoakan mereka, mendoakan pernikahan mereka. Yaitu, tapi itu pun yang sederhana itu pun adalah pelayanan pastoral. Ya. Apalagi kalau pemberkatan di ruang kebaktian. Ya. Kadang-kadang juga bisa dilakukan pemberkatan di ruang tertentu yang mereka sewa. Ada permintaan keluarga begitu. Ya. Sudah, pemberkatannya tidak usah di gedung gereja. Ya. Ada orang nikahnya pergi ke Bali. Ya. Pemberkatan di sana, ada pemberkatan di sana langsung pesta makan di sana. Ada begitu juga. Ya. Dia sengaja tidak memilih ruangan dalam gedung gereja. Ya. Mungkin bagi dia merasa lebih bagus tempat tertentu, dia rela keluarkan uang. Nah, gereja melayani. Ya. Hamba Tuhannya dikirim ke sana. Pemberkatan nikah, sudah pemberkatan, masih ada lagi doa di perjamuan makannya, undangan makan. Melalui liturgi pemberkatan itu ada PAK yang disampaikan. Orang melihat, oh, nyata pernikahan Kristen itu begitu. Ada tukar cincin, terus lain kali nanti ngomong, cincin ini bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Menandakan apa? Tidak terputus, gitu. Seringkali begitu kan? Terus dipakaikan, yang pihak pengantin pria memakaikan pada pihak pengantin wanita. Pihak pengantin wanita juga memakaikan cincin pada pihak pengantin pria. Itu liturgi. Tapi dari liturgi itu orang lihat. Orang yang menikah lihat, keluarganya pun lihat. Ya. Mau keluarganya Kristen atau bukan Kristen, tapi pada umumnya akan datang di hari nikah itu. Dan mereka akan lihat, oh begitu. Terus kan ditegaskan lagi nanti. Tidak ada hal apapun yang akan memisahkan kalian berdua kecuali maut yang akan memisahkan. Begitu kan penegasannya di dalam pemberkatan nikah. Dari situ orang belajar. Ya, begitu konsep pernikahan Kristen. Ya, kadang-kadang tegaskan lagi pernikahan ya satu pria, satu wanita. Artinya monogami. Tidak mengizinkan poligami maupun poliandri. Ya. Nah, itu juga PAK melalui penegasan kalimat-kalimat itu. Terus waktu di persekutuan di pemberkatan nikah kan juga ada khotbah. Ya. Pada umumnya khotbah tentang urusan rumah tangga. Semua orang datang ya dengar. Siapapun keluarganya yang datang ya pasti dengar itu. Ya. Dari situ PAK. Ya. Dari situ PAK. Hal lain lagi yang dalam gereja, dalam pelayanan pastoral ini biasanya tidak pernah tidak ada. Poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Yang 6 itu. Yang 6 itu jarang tidak ada. Ya, yaitu urusan kedukaan. Urusan kematian. Saya pernah pelayanan di gereja yang setahun atau 2 tahun jarang banget orang meninggal. Ya, karena banyak jemaatnya simula muda. Ya. Kira-kira umur 20 sampai 40 tahun gitu. Ya, baru kerja terus menikah, punya anak, anaknya masih agak kecil, ya. SD atau bahkan di bawah SD. Ya gitu jemaatnya. Orang tuanya dikit banget. Setahun 2 tahun itu jarang yang meninggal. Urusan dukanya setahun itu paling cuma 1 kali. Tapi saya juga pernah pelayanan di gereja yang sering banget ada kebaktian duka dan kematiannya. Ya. Pernah juga 1 hari Minggu sampai 4. Ya. 4 orang meninggal. Jadi nanti Senin pergi rumah duka itu. Selasa Rabu pergi lagi. Nanti Kamis pergi lagi. Ada lagi. Jumat pergi lagi. Nanti baru kubur 1 selesai, ada lagi baktian penghiburan lagi. Ya. Rame banget yang meninggal. Ya. Dalam 1 minggu itu 1 bulan itu rame banget. Ya. Seperti high season orang liburan gitu loh. Ya. Anak banyak yang meninggal. Ya. Dan jemaatnya banyak yang tua. Ya. Jemaat yang banyak yang tua, ya banyak urusan kedukaannya dan kematiannya. Tidak terhindarkan dan gereja harus melayani. Kalau hamba Tuhannya agak banyak, ya mending digilir kan.
Kalau hamba Tuhannya satu minggu 3 orang, satu minggu kalian 3 kali pergi urusannya. Ya. Kalau penghiburannya cuma 1 kali, kalau penghiburannya masing-masing 2 malam 3 malam, ya, 2 malam 3 malam ada terus. Ya. Dan nanti waktu penguburannya ataupun kremasinya juga akan ada acara. Jadi waktu yang tempat yang banyak jemaat orang tuanya itu, acara dukanya kematiannya sering. Ya. Hampir tidak ada kuburan yang saya tidak tahu. Ya. Hampir tidak ada tempat kremasi yang saya belum pernah pergi. Ya. Tahu, tempatnya, jalan-jalannya pun tahu. Dari yang penguburannya bagus sampai penguburannya sederhana, tempat kremasi yang bagus sampai tempat kremasi sederhana. Ya. Yang ini nomor 6 ini yang paling di antara pelayanan pastoral yang paling krusial juga. Ya. Urusan orang mati, urusan kedukaan. Tidak bisa dihindarin. Ya. Yang lain-lain ada gereja yang malas lakukannya, nggak masalah. Ya. Kadang-kadang orang masih ngerti lah jemaat itu. Tapi yang nomor 6 ini, kalau udah dilayani, orang bisa marah-marah. Ya. Orang bisa ngambek, ya, bisa ngomong macam-macam. Ya, lagi kedukaan tidak dilayani atau kematian tidak diurus. Ya. Nah, urusannya itu kadang-kadang sampai tetek bengeknya namanya. Ya. Istilah yang umum di Indonesia pakai namanya sampai tetek dan bengek. Sampai yang kecil-kecil diurus. Ya. Harus cariin ambulan, harus urusin petinya, harus cari rumah dukanya, ya, harus cari bunga-bunganya, ya, minyak wanginya, ya, sampai nanti harus pesan kuburannya di mana, cari orang gali lubang kubur, lilinnya, ya, orang yang bertugas ngangkat, ya. Kadang-kadang mahasiswa praktek juga bisa urus yang begini, ya. Yang paling sebagian orang agak takut kalau urusannya sampai tempat tertentu, saudara urus kedukaan kematian ini, saudara disuruh urus mandikan jenazah. Ya. Jadi karena di daerah itu tidak ada orang-orang khusus yang menangani kematian, ya orang gereja yang ngurus. Dan meninggal nih, yakin nih meninggal, oke, diurus ya. Siap-siap loh, bagian dukanya, bagian penghiburan. Sebelum itu dimasukkan peti, mandiin dulu. Tidak ada orang yang menangani daerah situ. Ya. Entah penduduknya sedikit, entah tidak ada rumah duka tertentu. Yang batuannya yang ngurus, entah majelisnya yang ngurus. Jadi daerah itu, gereja itu, majelisnya harus bisa mandikan orang meninggal. Hamba Tuhannya harus bisa mandiin mayat, ya, mandikan jenazah. Ada, ya, orang kena pelayanan 2 bulan kena itu, ya, praktek 2 bulan, praktek setahun kena pelayanan itu. Ya. Entah dia siap tidak siap, dia harus siap. Entah dia berani tidak berani, harus berani. Ya. Ya. Dan tidak bisa bilang, nanti lah saya belajar ulang nanti gitu loh. 2-3 minggu saya coba pelajarin dulu, cari-cari buku, tanya-tanya orang, gitu. Tidak ada, harus langsung kerjain. Ya. Sebisanya dikerjain. Ya. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Ya. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Hati-hati nih, ada orang kadang-kadang jengkel lakukannya. Ada lagi model-model besuk, model-model doa yang berkaitan dengan pelayanan pastoral. Tidak tahu saudara pernah dengar dah. Ya. Ada satu desa, atau orang anak tiba-tiba malam telepon hamba Tuhannya, Pak Pendeta, tolong sini, ya. Yang sakit, ya. Buru-buru pendetanya datang, ya. Ayo, mana yang sakit? Sapi saya sakit, ya. Pergi ke kandang sapi, ya. Anaknya bilang, anak kecil itu bilang, tolong doakan sapi saya sakit. Jengkel tanya hamba Tuhannya atau majelisnya, jengkel. Tapi karena sudah datang ya sudah doakan aja lah. Ya, jadi doanya ya doakan apa adanya di situ. Doanya gini, pi sapi.
Kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Ya. Pi, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Amin. Ya. Karena ada terbawa jengkel. Ya pulang, selesai. Sembuh sapinya. Sembuh sapinya dari sakitnya. Ya. Terus satu kali, giliran pendetanya yang sakit. Ya, pendeta yang sakit nih. Anak kecil itu aktif ya. Ya, dia datang ke rumah pendeta itu karena merasa berhutang budi sapinya pernah didoakan. Datang dia aktif ya, tidak perlu disuruh, tidak perlu diundang, datang. Terus dia bilang, Pak Pendeta, saya mau berdoa untuk Pak Pendeta. Tempoh hari Pak Pendeta sudah tolong doakan sapi saya dan sembuh. Anak itu datang dan anak itu sudah pernah belajar cara berdoa dari pendetanya. Ya, anak itu berdoa, Pak Pendeta, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Ya, amin. Gitu. Itu cara doanya. Ya, anak belajar dari Pak Pendetanya cara mendoakan sapi yang sakit. Ini cara mendoakan orang sakit. Ya. Berapa hari kemudian Pak Pendetanya sembuh. Ya, sembuh gitu. PAK itu untuk anak kecil itu. Ya, dia belajar PAK, cara mendoakan sapi yang sakit. Pendeta yang ngajarin dia. Ya, sadar tidak sadar dia ngajarin. Anak itu belajar cara mendoakan orang sakit. Ya begitulah cara mendoakannya. Ya, entah mau sembuh, entah enggak, tapi dia belajar cara mendoakannya. PAK itu. Ya, entah direncanakan, entah enggak, itu PAK. Mestinya harusnya terencana lebih bagus. Ya, terprogram lebih bagus lagi. Jadi urusan pastoral ini, pelayanan pastoral, itu cakupannya luas sekali, bahkan bisa kita simpulkan secara pendek di poin nomor 7 itu. Pelayanan pastoral itu apa? Dari orang lahir sampai orang mati. Ya. Orang lahir, nanti kadang ada acara, orang sakit diurus, orang mau tunangan diurus, orang menikah diurus, orang pindah rumah diurus. Ya. Orang buka toko kadang-kadang diurus. Ya. Orang beli tanah mau bangun rumah kadang-kadang juga diurus. Ya, doakan proses pembangunannya sampai dengan nanti orang itu mengembuskan napas terakhir, kematiannya juga harus diurus. Ya, jadi pelayanan dokternya itu dari lahir sampai mati, urusannya begitu. Ya, tapi melalui itu jangan lupa PAK tersampaikan. Ya, melalui semua detail-detail macam-macam pelayanan yang kita suka maupun tidak, yang umum maupun yang aneh, ada PAK-nya. Ya, ada pendidikan agama Kristen yang disampaikan. Ya. Jadi luas sekali ini. Ya. Di wadah umum kita sini bahas 4 hal: KU atau IR, sekolah minggu atau ibadah anak. Yang ketiga, tadi apa? Persekutuan doa atau ibadah doa. Dan yang keempat ini pelayanan pastoral. Ya. Dan pelayanan pastoral itu luas, cakupannya banyak. Dan ini seringkali mau atau tidak mau, rencanakan atau tidak, harus dikerjakan. Ya, susah ditolak ini. Ya, susah ditolak. Oke, sampai sini. Silakan. Pelayanan pastoral, ada yang mau didiskusikan? Hah? Apa? Bapak pernah mandiin orang meninggal? Pernah, ya. Ngunjungin orang muslim meninggal pernah. Ya. Dari gereja hanya mengunjungi, yang mereka menyelenggaranya tetap orang muslim sendiri yang menyelenggarakan segala proses penguburannya, gitu loh. Ya. Karena apa itu namanya, kalau tidak salah waktu itu yang meninggal itu adalah kepala sekolah atau mantan kepala sekolah di sekolah Kristen. Ya, dia orang Muslim tapi dia ditempatkan menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah Kristen. Terus dia meninggal. Yang meninggal orang-orang gereja itu dan sekolah itu ya datang berkunjung terakhir di acara makaman. Ya hadir aja sebagai peserta, orang yang melayat.
Saya pernah dengar ada teman-teman yang praktek 2 bulan atau setahun, kebagian pelayanan urus orang meninggal, yaitu mandikan jenazah. Ya, yang piket silakan. Udah tahu caranya. Apa? Caranya udah tahu. Secara umum tahu. Secara umum biasanya ya kan siapkan pakaian. Siapkan pakaian yang bagus. Atau siapkan pakaian yang disiapkan keluarga lah gitu. Ya. Terus ya dibersihkan, mandikan, enggak ruwet-ruwet banget gitu, lap-lap gitu ya. Udah bersih, kasihkan pakaian yang rapi, ya sudah. Atau bahkan ada orang sampai pakai jas gitu loh. Yang meninggal itu dipakaikan jas. Nah, sudah itu. Terus siap-siap itu sudah. Siap-siap artinya petinya kadang sudah datang, kadang belum, masih peti, tapi itu kan masih nunggu nanti tutup peti namanya. Ya. Mas sudah mandikan, udah pakaian rapi, nanti menunggu semua keluarga datang, sudah melihat yang terakhir baru penutupan peti. Penutupan petinya ada pakai upacara, ada yang enggak langsung. Ya, langsung enggak pakai acara apapun, ya sudah tutup gitu. Ya. Artinya sudah pertemuan tatap muka terakhir dari seluruh anggota keluarga. Ya, kadang-kadang juga ada anggota keluarga yang susah datang atau akan terlambat datang. Sudah, dan keluarganya sepakat sudah langsung tutup aja, tidak apa-apa. Karena kadang resiko-resiko bau. Ya, jenazahnya bau. Zaman sekarang ada namanya suntik formalin. Sebenarnya suntik formalin itu tidak perlu. Banyak kejadian suntik formalin sama sekali tidak perlu. Ya, karena suntik formalin punya efek-efek negatif bagi orang yang sudah meninggal. Bukan itu juga, ya. Yang saya dengar langsung itu dari orang ngurus kematian, suntik formalin itu membuat mayat itu susah menjadi susah rusak. Setelah dikubur pun nanti dia susah rusaknya, lama. Mestinya mayat atau jenazah itu setelah dikubur nanti cepat dia rusaknya. Ya. Dan itu yang hal yang wajar. Tapi karena disuntik formalin jadinya lama rusaknya, susah rusak. Ya, itu malah tidak bagus. Nah, jadi dianjurkan sebenarnya sebisa-bisanya jangan suntik formalin, sebisa-bisanya. Dan sebagian besar kasus tidak perlu suntik formalin. Ya, 2-3 hari itu masih bisa bertahan. Dan kalau peti itu sudah tertutup rapat, dia baunya pun tidak akan keluar. Ya, 2-3 hari, 3-4 hari pun petinya dengan baik diurusnya, baunya tidak akan keluar. Di zaman sekarang mukanya udah dibuka. Pakai kaca, ya, pakai kaca. Ya. Ada yang begitu, tapi ada yang enggak juga. Langsung semuanya tertutup. Nah, itu hal-hal yang umum sudah perlu belajar-belajar atau lihat-lihat, perlu mungkin lihat pengalaman-pengalaman, ya langsung berhadapan dengan urus-urus orang duka dan kematian. Ya, baru lebih tahu. Oke.